Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Dapat kami informasikan bahwasanya ba'da salat zuhur ini insyaallah akan dilaksanakan yaitu kajian bersama guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA, yang insya Allah beliau akan membawakan tema sejarah persyariatan puasa Ramadan dan tarawih di masa Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur musalla An-Nur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya puasa siang kali ini bapak-bapak? Lancar insya Allah? Alhamdulillah. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang berpuasa tanggal 1 memulai hari ini, ada yang hari ini sudah 2 hari berpuasa, yaitu tanggal 2. Tapi kayaknya ini bapak-bapak ini kalau mulai puasanya mulai Senin atau Selasa bapak-bapak? Selasa atau Kamis? Enggak ya. Hari ini meskipun kita mulai dengan sedikit perbedaan, insya Allah tak akan mengurangi keberkahan bulan suci Ramadan, tidak akan mengurangi kekhusyuan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena meskipun mulainya beda, insya Allah nanti lebarannya bareng. Insya Allah kita nanti lebarannya tanggal berapa? 1 Syawal. Berarti bareng ya Pak ya? Alhamdulillah. Berita baiknya itu lebarannya bareng. Karena Muhammadiyah yang mulai Senin, Ramadannya 30 hari. Yaitu nanti lebarannya kira-kira itu Rabu ya Pak ya. Dan insya Allah Bapak nanti liburnya panjang Pak, karena terakhir kerja kalau nggak salah hari Jumat ya Pak ya. Tapi kalau pemerintah kayaknya Ramadannya cuma 29 ya, karena sudah terjadi ijtima atau konjungsi di mana matahari, bumi, rembulan berada dalam garis lurus. Kalau versi Muhammadiyah yang penting sudah konjungsi, berarti besoknya tanggal 1. Kalau yang lainnya lihat dulu hilalnya tampak atau tidak ya Pak ya. Kalau tampak berarti baru tanggal 1. Kalau tidak tampak berarti Sya'bannya disempurnakan jadi 30. Tapi itu Pak bisa jadi berita baik, karena orang Indonesia kalau mulai puasanya beda Pak, itu tenang-tenang ya Pak ya. Yang repot itu kalau lebarannya beda. Ada yang masih taraweh, ada yang sudah takbiran ya Pak ya. Ada yang sudah sholat id, ada yang masih puasa. Tahun lalu Pak, Idul Fitri beda, Idul Adha beda ya Pak ya. Tahun ini insya Allah kalau mulainya beda, insya Allah lebarannya bareng. Dan kabar gembira yang lainnya Pak,
ketika mulainya beda, Bapak nyari Lailatul Qadarnya gampang. Kenapa? Karena bisa jadi tiap malam ganjil, Pak. Versi yang 11 Maret malam ini ganjil, berarti yang versi 12 Maret ganjil atau genap? Genap. Besoknya versi 12 Maret malamnya ganjil, berarti yang versi 11 ganjil atau genap? Genap. Berarti tiap malam bisa nyari apa? Lailatul Qadar. Tinggal versi masjid mana ya Pak ya. Jadi Bapak kalau pengen tarawih yang Lailatul Qadar, ikut Muhammadiyah barangkali ketemu malaikat ya Pak ya. Besoknya cari yang ganjil ya Pak ya. Tapi insya Allah Bapak nanti bisa ketemu malaikat Pak. Tinggal malaikat Jibril atau malaikat Israel ya Pak ya. Ini insya Allah Indonesia itu Pak, kita kadang-kadang ya toleransi dengan non muslim bisa, tapi kalau toleransi sesama muslim kadang-kadang berat ya Pak ya. Makanya kadang-kadang ada ustadz ditolak ngaji ya deh Pak ya. Tapi ini Indonesia. Hari ini saya doakan semoga puasanya lancar ya Pak ya. Di hari pertama lancar, hari berikutnya tambah gaspol, ibadahnya banyak. Semoga puasanya lancar, sholat malamnya lancar ya Pak ya. Insya Allah ya, full ya semoga ya. Sehingga lepas Ramadan kita dalam keadaan terampuni dosanya, amin ya robbal alamin ya. Dan kalau kita boleh singkat, ibadah Ramadan itu Pak intinya ada 4 ya Pak ya. Yang pertama, Ramadan itu bulan puasa, makanya sebutannya Ramadan Syahrus Siyam ya Pak ya. Yang kedua, Ramadan bulan sholat malam, makanya sebutannya Ramadan Syahrul Qiyam. Sholat malamnya boleh taraweh, boleh tahajud, boleh witir, tiga-tiganya namanya sholat malam ya Pak ya. Yang ketiga Pak, Ramadan erat hubungannya dengan Al-Quran, makanya saya sebut Ramadan Syahrul Quran. Yang keempat, Ramadan bulan ibadah sunnah memberi makan, yang saya sebut dengan Syahrul It'am, memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang rajin memberi makan orang yang berbuka puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa ya Pak ya. Dan insya Allah Musola An-Nur mengadakan pembagian takjil, ada nggak? Ada ya? Ada khusus atau boleh siapa saja? Umum ya Pak ya. Tapi di mana? Di bawah, di musola. Jadi bapak-bapak yang sore mungkin belum pulang bisa ikut pembagian takjil di musola ya Pak ya. Insya Allah yang memberi sedekah Pak itu dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa. Meskipun tahun ini Bapak puasanya cuma 29 hari, cuma 30 hari, tapi kalau Bapak sedekah nih ke Musola An-Nur, mohon untuk buka puasa. Kok dimakan 10 orang Pak? Ini 10 ini enggak harus yang pertama dimakan. Karena kadang-kadang orang itu rebutan, saya pengen airnya biar nanti pahalanya buat saya ya Pak ya. Nanti yang makan gorengan berarti enggak kebagian pahala karena keduluan air. Enggak ya Pak ya. Semuanya dapat. Kalau Bapak rajin tiap hari membeli 10 paket buat orang buka puasa Pak, berarti tahun ini Bapak bisa dapat pahala puasa berapa? Ya 30 puasa sendiri, 300 Pak puasanya orang-orang ya Pak ya. Berarti pahala puasanya banyak enggak? Banyak. Bisa jadi nanti di hari kiamat Bapak malah masuk surga jalur istimewa, karena ada pintu khusus yang dipersiapkan untuk orang-orang yang rajin puasa. Nama pintunya apa Pak? Ar-Rayyan ya Pak ya, khusus buat orang yang berpuasa. Ibarat kata begini, Bapak habis Jumatan Pak, naik lift kan ngantri ya Pak ya.
Oh, kalau orangnya rajin puasa, itu ada lift khusus Pak. Jarang-jarang orang masuk situ, namanya pintu Ar-Rayyan. Dan Bapak kalau rajin memberi makan orang yang berpuasa, jangan-jangan nanti masuk pintu situ, jalurnya Pak, itu jalur honoris causa, ya Pak ya. Kenapa? Orang nggak puasa kok masuk pintu situ, itu istimewa ya Pak ya. Kalau orang Senin Kamis rajin dapat masuk situ wajar. Kalau Ramadan kan wajib. Tapi kalau bisa masuk situ, iya, ternyata pahalanya banyak Pak, mengumpulkan pahalanya orang lain ya Pak ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Ini pahala utama di bulan Ramadan, ibadah utama di bulan Ramadan ada 4 tambah 1, yaitu iktikaf. Meskipun ya Pak ya, iktikaf ada syaratnya, harus di masjid. Tapi kalau di sini Pak, iktikaf atau bukan? Bukan ya Pak ya, karena tidak di masjid. Tapi namanya apa Pak? Parkiran. Tapi kalau Bapak sebelum zuhur, karena nanti sholat zuhurnya kita di sini terus ya Pak ya. Kok sholat 2 rakaat sebelum masuk zuhur, boleh nggak Pak? Boleh. Niatnya apa? Kalau Bapak ke masjid kan sholat tahiyatul masjid. Kalau di sini berarti tahiyatul parkiran ya Pak ya. Ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi boleh sholat Pak Ustadz? Boleh. Selama belum masuk waktu sholat duhur, Bapak boleh sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah setelah wudhu. Sholat taubat juga boleh ya Pak ya. Sholat istikharah juga boleh. Ya Allah, tahun ini Pak nambah mobil atau nambah rumah ya, itu istikharah ya Pak ya. Atau jangan-jangan nambah istri, jangan dulu ya Pak ya. Jangan gegabah nih. Nah, ini nanti dulu aja kalau sudah banyak uang ya Pak ya. Boleh, walaupun tidak usah tahiyatul apa? Masjid, karena etika Pak syarat utamanya berdiam diri di dalam masjid. Ibadahnya apa? Apa saja, yang penting nggak maksiat. Sholat bagus, baca Quran oke, zikir keren. Iktikaf Pak, bengong aja boleh ya Pak ya. Tidur boleh nggak Pak? Boleh ya. Dan dulu kalau orang iktikaf 10 hari di masjid Pak, itu ya tidurnya di masjid ya Pak ya, makannya di masjid. Yang nggak di masjid apa Pak? Mandi dan pipisnya ya Pak ya. Meskipun banyak orang sekarang yang nyari masjid Pak buat pipis, apalagi mudik gitu ya Pak ya, nggak di tol Pak, nyari masjid dulu yuk, ngapain? Pipis ya Pak ya. Biasanya kan kalau pipis kalau nggak di rest area, apa pom bensin, apalagi Indomaret, masjid. Tapi kalau Bapak kok ke masjid kok pipis doang, minimal Pak wudhu, sholat tahiyatul masjid ya Pak ya. Atau kalau enggak minimal nyumbang kotak amal masjid. Masa ke masjid cuma apa? Pipis ya Pak ya. Oke, tapi enggak ada ibadah khusus ketika i'tikaf. Hanya saja hari ini saya akan memperdalam tentang sejarah pensyariatan dari puasa dan sholat. Ya, karena ini Pak tema jarang dibahas tentang sejarah pensyariatan. Dalam bahasa Arabnya namanya tarikh tasyrik. Dan insya Allah Bapak nanti selama Ramadan di sini ada kajian zuhur terus ya Pak ya. Jadi insya Allah nanti Bapak setiap zuhur ke sini, nanti Pak panitia mempersiapkan sertifikat bagi Bapak yang mau ya Pak ya. Dapat apa namanya pesantren Ramadan ya Pak ya. Nanti sertifikatnya Pak bisa disekolahin ya Pak ya. Tapi sertifikatnya nanti kalau mau kan orang kadang-kadang pengen dapat sertifikat. Kalau ngaji ini pesantren Ramadan kita ya Pak ya. Insya Allah tempatnya di sini, nanti zuhur ke sini, nanti selain kita ngaji juga boleh istirahat di sini, boleh ya Pak ya. Apalagi bapak-bapak ingin kerja ya, berangkat di rumah kan jam 6 sudah kerja, jam 12 harusnya istirahat malah ngaji. Kalau ustadznya Pak pagi-pagi bisa tidur lagi. Kalau bapak kan enggak ya Pak ya. Makanya kalau pas ngaji zuhur kok banyak yang ngantuk, yang enggak apa-apa, bukan tidur, tapi sebenarnya lagi hemat baterai ya Pak ya. Bapak kan hemat baterai kan Pak ya. Karena nanti Pak habis ini ustadznya pulang. Kalau saya Pak nanti ngaji lagi menjelang
apa buka puasa, nanti ngaji lagi nanti malam terawih. Kalau bapak kan nanti kerja lagi ya pak ya, makanya waktunya istirahat kok ngaji. Ya kalau ngantuk nggak apa-apa, tapi kalau ustadznya insya Allah nggak ngantuk karena tadi sudah tidur ya pak ya. Nah, makanya kalau zuhur gini kok kadang tidur, itu istimewanya orang Indonesia pak. Kenapa? Saya itu punya dosen Mesir, itu waktu kuliah di Libya didatang ke Indonesia pertama kali, sholat zuhur di masjid, habis zuhur kaget pak. Kenapa kaget? Kok orang nggak pada pulang? Ngadem di masjid ya pak ya. Nah, pelan-pelan, pertama duduk gini, lama-lama pak senderan, lama-lama tidur ya pak ya. Kagetnya gini, kok bisa ya orang kok lapar kok pinter tidur ya pak ya. Oh, orang Indonesia itu pak perut kenyang ngantuk ya pak ya. Perut lapar pak ngantuk juga. Ini hebatnya orang Indonesia. Kalau perut lapar itu pak, itu bukan berarti nggak bisa tidur, gampang tidur ya pak ya. Kalau dulu Umar bin Khattab itu pak, ketika jadi khalifah, malam-malam kan ngelihat warganya gitu ya, ada ibu-ibu anaknya nangis pak, ternyata bapaknya lagi jadi apa tentara gitu ya pak ya, nggak pulang, belum bisa masakin, dimasakin batu sama ibunya biar tidur pak. Tapi ternyata pak anaknya kelaparan nggak bisa tidur ya pak ya. Kalau bapak perut kosong bisa tidur nggak pak? Pinter ya pak ya, alhamdulillah, dan insya Allah berpahala. Pak Ustadz, bukannya tidurnya orang berpuasa berpahala, hadis dhaif, betul. Tapi pak, orang ketika puasa meskipun tidur berpahala, bener nggak pak? Tapi pahalanya bukan karena tidurnya loh ya, bukan ya. Karena apa pak? Puasanya ya pak ya. Jadi orang yang berpuasa meskipun tidur pak, dapat pahala nggak? Dapat, tapi dari puasanya, bukan dari tidurnya. Kayak bapak gini, masuk ke kantor pak absen, sampai ruangan kok tidur pak, pulang-pulang sore absen lagi, digaji nggak pak? Digaji, tapi bukan karena tidurnya, tapi karena ke kantornya ya pak ya. Bapak Ramadan juga gitu, meskipun tidur dianggap ibadah karena sedang apa? Puasa. Tapi jangan sekali-kali pakai hadis naumus shaimi ibadah ya pak ya. Puasanya orang yang tidurnya orang puasa itu ibadah, enggak ya. Dan hari ini tentang sejarah pensyariatan itu ternyata pak, dari awal dulu bulan Ramadan itu sudah mulia. Diawali dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan itu terjadi bukan di masanya Nabi, karena itu turun satu paket pak. Satu paket itu awalnya sudah Fatihah, akhirnya An-Nas, turunnya bukan kepada Nabi Muhammad tapi ke langit dunia. Waktu itu ada yang bilang sudah ada Nabi, ada yang belum, ada yang mengatakan Nabi belum lahir ya pak ya. Terjadi kapan? Lailatul Qadar. Tapi ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq, itu terjadi malam Ramadan saat Nabi usianya 40, yang ada yang bilang turunnya malam 17. Makanya orang Indonesia pak memperingati nuzulul Quran itu ketika 17 Ramadan atau ketika Lailatul Qadar. 17 Ramadan. Padahal Lailatul Qadar itu ketika sudah 10 ganjil terakhir ya pak ya. Makanya ulama bilang yang diperingati itu bukan turun semuanya, tapi turun untuk pertama kali ketika Nabi usianya berapa? 40. Dan selama Nabi di Mekah, Nabi Ramadan tidak berpuasa. Kenapa? Karena kewajiban Ramadan ada tahun 2 Hijriyah. Nabi pak usia 40 diangkat jadi Rasul ya pak ya. Berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti ketika usia 53 Nabi hijrah ke Madinah ya pak ya. Dan tahun pertama Ramadan belum ada kewajiban puasa. Baru tahun kedua ada kewajiban puasa Ramadan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pak ngitung sepanjang hidup Nabi puasa cuma 9 kali saja.
tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi wafat tahun 11 Hijriyah, bulan Rabiul Awal, ya Pak ya. Dan bulan Rabiul Awal itu bulan keberapa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat cara ngapalin bulan-bulan Hijriyah? Disingkat jadi singkatan begini ya Pak. Musororo Juju, ya Pak ya. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Disingkat apa Pak? Musororo Juju. Berarti kalau Rabiul Awal bulan keberapa? Muharram, Sofar, Rabiul Awal bulan yang ketiga. Singkatannya 6, gampang ya Pak ya. Musororo Juju. Tambah 4 Pak. Roso, ya Pak ya. Rosa, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Oke Pak ya, gampang kan? Gampang. 10 nih, gampang nih. Tambah 2 apa? Dul, ya Pak ya. Dul Qodah, Dul Hijjah. Orang Indonesia itu Pak, banyak sekali yang lahir bulan Hijriahnya nggak tahu. Padahal kalau Bapak dibilang Nabi usia 63, itu bukan kalender Masehi Pak. Kalender apa? Hijriah. Dan Nabi meninggal kalau pakai kalender Masehi itu usianya 61 sekian bulan. Ya Pak ya. Jangan salah nih. Kenapa? Setiap 1 tahun bedanya 11 hari. Makanya Pak, nanti Ramadan itu semakin maju ya Pak ya. Kalau tahun lalu lebarannya bulan apa? Mei. Sekarang apa? Sebelumnya. Ya kan gitu Pak ya. Mulainya sekarang April. Nanti lama-lama Pak Februari, lama-lama Januari Pak, lama-lama Desember, ya Pak ya. Yang satu 25 Desember Natalan, kita Lebaran ya Pak ya. Karena selisihnya berapa? 11 hari setahun. Kalau setiap 100 tahun sekali, selisihnya 3 tahun. Nah, ya Pak ya. Dan hitungan kita kalau ulang tahun itu pakai kalender apa? Hijriah. Termasuk ulang tahun ketika bayar zakat yang disebut haul itu Pak, bukan kalender Masehi tapi kalender apa? Hijriah, ya Pak ya. Oke. Dan kewajiban puasa baru tahun berapa? 2. Ya, dan itu bareng dengan kewajiban zakat fitrah, kemudian kesunahan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya Pak ya. Dan termasuk Pak kesunahan untuk sholat malam ketika Ramadan. Ya. Dan sholat malam di zaman Nabi itu tidak ada namanya tarawih. Jadi kalau ditanya di zaman Nabi ada tarawih enggak? Kalau maksudnya adalah nama tarawih enggak ada. Kalau maksudnya ada sholat malam ada. Meskipun Nabi sholat tarawih Pak di masjid berapa kali? 3 kali saja yang jamaah di masjid. Kenapa? Karena khawatir sholat tarawih dianggap apa? Wajib. Dan ternyata orang sekarang Pak banyak yang ikut ini ya Pak ya. Malam pertama 2, 3 masjidnya penuh. Malam keempat Pak masjidnya mengalami kemajuan ya Pak ya. Maju softnya. Orang-orang pada kemana nih? Kemarin penuh. Oh ikut sunnah Nabi. Kenapa? Tarawihnya Nabi di masjid kan cuma berapa kali Pak? 3 kali ya Pak ya. Cuma Nabi di rumah juga sholat. Makanya kalau pertanyaannya sholat sunnah itu bagusan di masjid atau di rumah? Jawabannya apa Pak? Di rumah. Tapi bagi laki-laki yang tidak ada uzur, sholat fardu di mana? Di masjid. Artinya kalau bapak sholat isya di masjid, habis sholat isya pulang boleh nggak Pak? Boleh. Husnudonnya sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Cuma pertanyaannya begini, bagusan mana Pak Ustadz, sholat tarawih di masjid atau di rumah? Jawabannya bagus, yang penting sholat. Kenapa? Karena kalau di rumah Pak, saya nggak yakin bapak sholat tarawih ya Pak ya. Contoh nih, pulang dari kantor, dari sini jam 6 habis maghrib, nyampe rumah jam 8, tarawihnya udah selesai Pak. Kira-kira bapak malam itu tarawih? Insya Allah. Kapan?
pulang, makan dulu, mandi dulu, sholat isya. Setelah sholat isya Pak, santai dulu ya Pak ya. Yang ahli hisab Pak, satu batang dulu ya Pak ya. Bapak tahu ahli hisab ya Pak ya? Ahli hisab itu Pak, yang lain buka puasa pakai gorengan, dia pakai korek ya Pak ya. Ini ahli hisab ini. Oke, setelah itu Pak, sudah jam 9. Tarawih enggak ya? Ah, nanti aja deh, kalau malam bangun-bangun jam setengah 4 ya Pak ya. Bangun jam setengah 4 bener. Ya udah, akhirnya ke kamar mandi. Tarawih enggak? Nanti aja deh, sahur dulu ya Pak ya. Setelah sahur, ya besok aja deh, kan tarawih sunnah. Akhirnya enggak tarawih. Kalaupun tarawih, alhamdulillah paling-paling yang dibaca ya qul ya qulhu ya Pak ya. Tapi kalau salat sunnah di zaman Nabi Pak, memang benar Nabi cuma 3 kali di masjid. Yang mengumpulkan pertama kali di masjid jamaah setelah sholat isya siapa? Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar bilang, sholat yang kalian tidur dulu lebih bagus daripada yang sekarang kalian lakukan. Artinya Pak, sholat tahajud kalau bisa bagus itu lebih utama daripada sholat yang di awal waktu malam bersama imam tadi. Tapi tenang saja, kalau sholat tarawih di masjid itu ibadahnya Pak tidak cuma tarawihnya, tapi berangkatnya ke masjid, jalan kakinya ya Pak ya, iktikafnya dapat, dengerin ceramahnya dapat, plus siapa yang sholat bersama imam sampai salam terakhir maka dianggap seperti sholat satu malam. Makanya Pak, ibadah tarawih di masjid itu plus-plusnya itu. Plus yang lain adalah biasanya ibadah kalau bareng-bareng lebih enteng daripada sendiri ya Pak ya. Dan inti dari ibadah Ramadan itu Pak, diampuni. Siapa yang puasa Ramadan iman mengharap pahala, diampuni dosanya. Siapa yang sholat malam di Ramadan iman mengharap pahala, diampuni dosanya. Siapa yang sholat ketika Lailatul Qadar iman mengharap pahala, diampuni dosanya. Termasuk ketika kita ketemu Lailatul Qadar, yang kita baca adalah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya semoga diampuni dosanya ya Pak ya, semoga ya. Dan ini masih ada waktu sedikit menjelang jam 1, kira-kira ada 3 menit menjelang jam 1. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau mau disampaikan? Ini masih awal-awal nih, mesinnya baru dipanas-panas ya Pak ya. Pelan-pelan dulu. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan jamaah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih menjelang jam 1 kepada para jamaah atau Bapak yang ingin ditanyakan seputar bahasan materi pada kesempatan kali ini. Silakan. Oke. Mungkin satu pertanyaan mungkin dari jamaah, silakan. Biasanya ada hadiahnya. Kalau dulu pernah nih ada hadiahnya ya. Sekarang ini sekarang tanpa hadiah. Belum ada sponsor nih ya. Belum ada sponsor. Nanti kalau ada yang mau jadi sponsor boleh Pak ya. Oke. Baik. Nggak ada. Jika tidak ada mungkin kita akhiri saja kajian pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dibacakan doa penutup kafaratul majelis kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Oke, sip. Kita akhiri kajian kita kali ini. Insya Allah ini kita di bulan yang penuh keberkahan ya Pak ya. Semoga kita bisa tambah pahala lagi, sehingga kita pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin kalau amal kita Pak dipantengin CCTV kok ditonton lagi, kita akan malu ya Pak ya. Kita kalau ketahuan pernah berbuat jahat, bahkan mungkin bermaksiat, dan mungkin kita nggak sempat untuk mohon ampun kepada Allah. Misalnya Bapak siapa naik KRL Pak ya, Ramadan kemudian depannya itu kok kira-kira cewek cantik ya Pak ya, seksi wangi, kira-kira Bapak pindah nggak Pak? Pindah nggak Pak? Insya Allah sih enggak ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kita sampai turun pun kita lupa Pak untuk istighfar. Kadang-kadang kita ngomongin orang, kita juga lupa untuk istighfar kepada Allah. Makanya semoga dengan ibadah di bulan Ramadan ini
yang dosa-dosa yang kita sengaja maupun tidak, yang belum sempat kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni semua dosa kita, sehingga kelak besok di yaumul kiamah ketika catatan amal kita dibuka kembali, sudah tidak ada yang memalukan, tidak ada yang menjadikan kita malu, dan semoga sudah hilang yang maksiat-maksiat itu, amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita masih ada waktu untuk 29 hari lagi ke depan kita melaksanakan ibadah puasa. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.